Hai, kembali lagi bersama Kombis dan selamat datang di obrolan komunikasi bisnis. Di video kali ini, kami akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu penggolongan berbagai macam laporan bisnis dalam organisasi dan bentuk laporan singkat dalam organisasi. Nah, apakah kalian tahu terkait dari laporan bisnis dalam organisasi? Dari topik laporan bisnis tersebut, terbagi menjadi apa sih pengertian dari laporan bisnis? Laporan bisnis dapat digolongkan menurut apa saja? Terus, apa saja yang diperlukan sebelum menulis laporan? Dan bagaimana pengorganisasian tubuh laporan? Apa sih pengertian dari laporan bisnis? Laporan bisnis adalah suatu laporan yang bersifat netral, memiliki tujuan yang jelas, serta menyajikan fakta kepada seseorang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bisnis tertentu. Laporan bisnis dapat digolongkan ke dalam berbagai cara, di antaranya yaitu yang pertama menurut fungsinya. Menurut fungsinya, laporan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu laporan informal dan laporan analitis. Menurut subjeknya, dibedakan menurut dari departemen mana suatu laporan itu diperoleh, sebagai contoh laporan akuntansi, laporan periklanan, dan lain-lain. Menurut formalitasnya, dibagi menjadi dua, yaitu laporan formal dan laporan informal. Menurut keasliannya, dibagi menjadi dua, yaitu laporan otoritas dan laporan publik. Selanjutnya, menurut frekuensinya, laporan dibagi menjadi dua, yaitu laporan berkala dan laporan khusus. Menurut jenisnya, laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan, dan terbagi menjadi dua, yaitu laporan informal dan laporan formal. Menurut kegiatan proyek, terbagi menjadi tiga laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Dan yang terakhir, menurut pelaksanaan pertemuan, terbagi menjadi 4 laporan, yaitu agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Apa saja yang dapat dilakukan sebelum menulis laporan? Yang pertama yaitu definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang keenam yaitu mengorganisasi data dan menyiapkan kerangka akhir. Dan bagaimana pengorganisasian tubuh laporan? Pengorganisasian tubuh laporan terbagi menjadi dua cara, yaitu cara deduktif dan cara induktif. Setelah topik yang telah kami bahas sebelumnya, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai bentuk laporan singkat dalam organisasi. Topik apa saja sih yang dibahas mengenai bentuk laporan singkat dalam organisasi? Yang pertama, apa saja sih karakteristik laporan singkat? Yang kedua, bagaimana cara membuat laporan singkat yang baik? Yang ketiga, apa saja perencanaan dalam laporan singkat? Dan yang terakhir, bagaimana bentuk pengorganisasian laporan singkat? Apa saja sih karakteristik laporan singkat? Laporan singkat mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Bagaimana cara membuat laporan bisnis yang baik? Yang pertama, membuat topik atau kriteria. 2. Membuat urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi. 3. Memberi deskripsi lokasi atau tempat. 4. Memberi penjelasan tentang sebuah proses atau prosedur. 5. Membuat susunan urutan berdasarkan tingkat familiarnya. 6. Membuat susunan beberapa sumber yang dipakai, dan yang terakhir yaitu pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu apa saja perencanaan dalam laporan singkat. Yang pertama, penentuan format dan panjang laporan. Yang kedua, pre-printed. Yang ketiga, surat. Yang keempat, memo. Dan yang kelima yaitu manuskrip. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk pengorganisasian laporan singkat? Beberapa laporan informasional, terutama untuk pembuat peraturan pemerintah dan yang disusun dalam bentuk belum tercetak, diorganisasikan sesuai dengan instruksi orang-orang yang meminta informasi. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Karena ngomongin komis, gak ada habisnya.